Mbak Lesti ya, tadi sudah ada. Listriknya tadi mati, tapi alhamdulillah sudah hidup. Ya kan, ini beliau dari Kandes. Kemudian Mas Ilham, ya, dan Mas Burhanuddin, ya, Mas Bahrudin. Beliau dari Taluk Kuantan. Tadi Mas Ilham ngejar-ngejar sinyal tadi. Sampai manjat pohon kelapa tadi untuk ketemu sinyal, tapi alhamdulillah sudah ketemu, ya kan. Kemudian juga kepada sinyalnya, Pak, sinyal. Ya, kepada semua partisipan, ya kan, baik itu dari anggota IKUPNS maupun juga dari luar, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Mewakili pembawa acara ini, ya, karena pembawa acaranya belum nampak, karena masih ada apa tadi urusan dengan masjid katanya. Maka saya akan menyampaikan tertib acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah laporan dari Ketua IKUNS yang nanti akan saya sampaikan sendiri. Yang kedua adalah sambutan dari penasehat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Andi Rahman. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan paparan pertama dari Bapak, suaranya ya, ada noise, maaf ada gangguan sedikit. Yang pertama adalah Bapak Alek Kurniawan dari Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian yang kedua nanti adalah dari Mas Arif, ya, Mas Arifuddin yang akan menyampaikan mengenai budidaya budidaya hidroponik, ya. Kemudian Mas Ilham Suryanto dari Taluk Kuantan ini bersama-sama dengan Pak Bahrudin, tapi Pak Bahrudin tadi katanya agak demam begitu, ini dalam rangka perjalanan dari Taluk ke Pekanbaru untuk berobat, sehingga dipercayakan kepada Mas Ilham untuk menyampaikan tentang budidaya buah naga. Kemudian yang berikutnya adalah Mbak Lestio yang akan berkolaborasi dengan suaminya Mas Ilham, Mas Solikin, ya kan, yaitu tentang budidaya buah melon. Saya kira itu yang akan dibawakan pada malam hari ini. Selanjutnya masuk acara pertama, yaitu laporan Ketua IKUNS yang akan saya sampaikan sendiri. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan mungkin juga berbagi acara dengan acara yang lain, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan pertama kepada Mas Andi Rahman selaku yang memfasilitasi web meeting ini, dan sekaligus dengan Mas Agung, ya kan, yang sebagai hostnya atas bantuannya. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Bapak Alex Kurniawan, SP, kemudian Bapak atau Mas Arifuddin, ya kan, Dr. Arifuddin, kemudian Mbak Estioningsih beserta suami, kemudian Mas Ilham, ya, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi keterampilan mengenai budidaya tanaman pangan.
kemudian yang melatar belakangi pertemuan pada malam hari ini adalah berdasarkan hasil webinar pada bulan yang lalu, di mana kita menyepakati bahwa pada era pandemi sekarang ini banyak anggota masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah, ekonomi bawah ya kan, yang mengalami kesulitan sehingga untuk bagaimana menawarkan ya kan solusi untuk budaya tanaman yang diharapkan akan bisa mendukung ya kan ketahanan pangan. Nah, untuk itulah maka kemudian kami memilih ada 3 jenis ya tanaman yang untuk setakat ini kami lakukan. Kemudian juga alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Waktu itu secara tidak sengaja saya bersama-sama dengan Mas Arief sedang ngopi-ngopi di Kopi Penggalis, kebetulan jumpa beliau, kemudian ngomong-ngomong, nah nampaknya gayung bersambut, beliau sangat menyambut ya permintaan. Pak Ketua, mohon di-unmute ke Pak Ketua, karena suaranya nggak kedengaran Pak Ketua. Suara Pak Budiman dihidupkan itu. Suara Pak Budiman. Suara Pak Budiman dihidupkan. Off itu. Pak Ketua, tolong dihidupkan suaranya Pak Ketua.
Assalamualaikum. Suara saya tadi rupanya mati tadi. Ulang. Diulang ya? Aduh. Ya, ulang aja. Aduh. Tadi rupanya masih mute tadi. Aduh. Oke, Pak Riano. Halo. Pak Riano, halo. Pak Riano, dari siapa? Maaf Pak, Bapaknya masih sholat isya di masjid, sebentar lagi datang. Oh gitu. Oke, kalau gitu. Oke, saya ulangi ya. Tadi rupanya suara saya nggak terdengar. Rupanya masih mati mic saya. Aduh. Oke, jadi begini, Bapak Ibu. Ya, ini sebagai laporan dari Ketua Panitia. Ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada terutama para penasihat, Pak Andi Rahman, Mas Susilo, ya kan. Kemudian juga Mas Agung selaku stafnya Pak Andi yang telah membantu menyiapkan acara ini. Kemudian juga kepada para narasumber, Bapak Alek Kurniawan SP MSI dari sebagai Kepala Dinas Ketahanan Tanaman Pangan Kota Pekanbaru, kemudian Mas Dr. Arif Udin ya, dari Fakultas Pertanian Universitas Riau, kemudian Mbak Lestioningse dan Mas Solihin yang akan membawakan materi mengenai budidaya tanaman melon, kemudian Mas Ilham ya, dari Taluk Kuantan ya, yang akan menyampaikan mengenai budidaya tanaman buah naga. Kemudian perlu saya sampaikan ya, yang melatar belakangi daripada webinar pada malam hari ini adalah merupakan kesepakatan pada webinar bulan yang lalu. Ya, insya Allah kami akan menjadwalkan setiap bulan itu mengadakan webinar, terutama sebagai solusi ya kan, karena pandemi ini. Kemudian bahwa judul ya yang kami pilih ya kan, yaitu berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, karena kami berharap ya itu akan bisa membantu ya kan, terutama mereka yang dalam kondisi ekonomi bawah ya kan, dalam kaitannya dengan keadaan pandemi sekarang ini. Oke, kemudian yang berikutnya kami ya menyampaikan bahwa acara ini ya, itu juga ditaja bersempena dengan ulang tahun ya, atau milad ke-45 UNS ya kan, karena kami adalah alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat ya kepada Universitas 11 Maret, alma mater tercinta. Selamat berulang tahun yang 45. Untuk itu saya akan menyampaikan 2 bait pantun ya kan. Yang pertama, SMS dibarter dengan WA. WA lebih populis dari SMS. UNS alma materku tercinta, kami bangga sebagai bagian UNS. Kebak Keramat di Karanganyar di Jawa Tengah. Selamat milad 45, UNS bersinar, terus bersinar dan makin megah. Sehingga dengan demikian diharapkan UNS bisa menjadi yang terdepan, termaju, terkenal untuk go internasional. Dan alhamdulillah sampai setakat ini UNS posisinya selalu berada pada 10 besar dari perguruan tinggi di Indonesia. Mudah-mudahan hal demikian akan tetap bisa dicapai untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian pada kesempatan ini marilah sama-sama kita berdoa untuk sahabat kita, untuk sedulur kita, almarhum Mas Nuryanto yang telah dipanggil menghadap kehadiratnya pada minggu yang lalu. Ya kan? Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah di yaumil akhir kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Pada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ikhlas. Ya. Kemudian kepada anak-anaknya, ya terutama, ya kan, mohon kiranya untuk tetap semangat dalam menghadapi, menjalani, menyongsong kehidupan ke depan. Demikian saya kira yang perlu saya sampaikan selaku ketua sebagai laporan. Mudah-mudahan webinar pada malam hari ini paling tidak bisa membangun silaturahmi di antara anggota IKA UNS, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan pada malam hari ini itu memberikan manfaat kepada khalayak pada umumnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Riono sudah standby? Pak Riono? Belum. Oke, kalau belum, selanjutnya adalah sambutan dari penasihat IKUNS. Dalam hal ini kepada beliau yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arsyad Yuliandi Rahman MBA, dipersilahkan. Monggo, Mas Andi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sugiman, Ketua IKUNS Riau, beserta seluruh pengurus, dan juga anggota penasihat yang hadir, dan khusus narasumber, tamu-tamu IKUNS di webinar ini, Pak Alex, dari Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Alex. Terus Ibu Listianingsi, Pak Solihin, dan Pak Arifudin, dan ya mungkin kalau ada yang lupa narasumber yang lain yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Dan saya mengucapkan selamat dulu pada keluarga besar Universitas 11 Maret, karena pas tanggal 11 Maret ini adalah hari ulang tahun UNS, dan tahun 2021 ini pas berumur 45 tahun. Dan mudah-mudahan UNS semakin maju, dan alumni juga semakin maju dan memberi sumbangsi kepada negara dan daerah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi webinar malam hari ini sesuatu yang baik, karena Pak Ketua dan pengurus melaksanakan webinar ini sekaligus memanfaatkan waktu untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan mungkin juga menjadi harapan ke depan ya bagi peserta yang ikut, karena narasumber malam hari ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga sebagai pelaku. Jadi dengan judul memberdayakan ketahanan pangan keluarga di era pandemi ini adalah sesuatu yang baik kita lakukan di era pandemi ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu semuanya, penasihat, seluruh dengan anggota sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, dan Pak Ketua terus mencari lagi lain yang bisa menambah wawasan dan sekaligus bisa diaplikasikan oleh keluarganya dan termasuk rakyat ya, masyarakat yang ada di Provinsi Riau ini, di mana kita tinggal sekarang ini. Jadi mungkin itu, dan selamat mendengarkan, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita. Dan saya juga Pak Ketua dan Bapak Ibu, saya mohon maaf on off ya, karena saya juga kebetulan ada tamu juga di sebelah, jadi saya on off. Ini akan saya hidupkan terus. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penasihat Mas Andi. Jadi ini ada Pak sama Mas nih. Pak Penasihat Mas Andi Rahman atas sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu paparan yang pertama oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Bapak Alex Kurniawan SP MSI. Kepada beliau
dipersilakan. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Tugiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi rasulillahi amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat UNS yang sangat-sangat kami hormati, yang kami muliakan Bapak Insinyur Haji Arsad Juliandi Rahman MBA, yang kami hormati Ketua IKA UNS Bapak Dr. Andus Tukiman MS, yang kami hormati narasumber yang lainnya, ada Pak Dr. Arifuddin MSI, ada Bu Listio Ningsi SP, ada juga Pak Insinyur Bahrudin, Pak Ilham Suryadi, Pak Solihin, yang kami hormati tentunya para peserta webinar dalam rangka Milad UNS yang ke-45. Pertama-tama tentu kami mengucapkan tahniah kepada seluruh segenap sivitas universitas ataupun alumni daripada UNS yang Terima kasih Bapak. merayakan miladnya yang ke-45. Baiklah, kami akan mohon izin Pak Insinyur Andi Rahman, kami mohon izin menyampaikan materi sesuai dengan judul webinar kita pada malam hari ini, bagaimana memberdayakan ketahanan pangan keluarga di era pandemi COVID-19 ini. Mas Hari. Terutama mungkin di Kota Pekanbaru. Mohon izin Pak Tukiman, ini slide sudah sudah kita tampilkan. Mungkin bisa kita lanjutkan. Pertama mungkin yang menjadi latar belakang, tentunya latar belakang daripada permasalahan ini, bagaimana kita tahu sendiri berdasarkan data yang ada, 80% petani di Indonesia ini berusia di atas 50 tahun. Ini bagi generasi muda sangat tidak menarik. Tapi akhir-akhir ini para petani-petani muda kita juga sudah mulai tertarik dengan usaha-usaha pertanian ini. Makanya kita mungkin di Kota Pekanbaru, karena wilayahnya bukan daerah pertanian, kita menamakan para petani ini dengan pengusaha pertanian tentunya. Yang kedua yaitu dengan semakin berkurangnya lahan-lahan produktif karena tingginya alih fungsi lahan, terutama mungkin di Kota Pekanbaru yang merupakan daerah perkotaan, di mana tentunya masyarakat dengan semakin bertambahnya masyarakat. Terus yang selanjutnya yaitu yang menjadi isu-isu strategis daripada ketahanan pangan, kita kelompokkan menjadi 3, yaitu di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dapat kita lihat di mana belum optimalnya ketersediaan pangan dari produksi Kota Pekanbaru. Yang kedua, masih banyaknya lahan-lahan pertanian yang belum dimanfaatkan. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri ini di daerah-daerah pinggiran seperti Rumbai Barat, Rumbai Timur, Senayan Raya, itu masih banyak lahan-lahan yang tidak produktif yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan pertanian, baik itu tanaman hortikultura maupun perikanan dan peternakannya. Terus yang selanjutnya, belum adanya regulasi yang memadai dalam pemanfaatan lahan kosong dan masalah terkait pangan lainnya. Untuk Kota Pekanbaru sendiri, yang permasalahan atau isu strategis yang nomor 3 ini sebetulnya dimulai akhir tahun 2020 kemarin, Bapak Wali Kota telah mengeluarkan peraturan Wali Kota tentang pemanfaatan lahan-lahan kosong dan lahan-lahan yang tidak produktif ini untuk bisa dimanfaatkan. Ini sedang kita sosialisasikan. Dan insya Allah di tahun depan sudah
menjadi program legislasi di DPRD dan juga merupakan hak inisiatif DPRD. Mereka mengajukan ini menjadi sebuah perda. Alhamdulillah kalau ini regulasinya lebih tinggi, tentu ada kepastian bagi pelaku-pelaku usaha pertanian kita untuk melakukan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru. Yang kedua, di bidang distribusi dan cadangan pangan, di mana kebutuhan pangan masyarakat Kota Pekanbaru masih mengandalkan pasokan dari luar wilayah Kota Pekanbaru, sehingga kerentanan stabilitas harga pangan sangat labil. Ya tentunya juga dipengaruhi oleh musim dan juga infrastruktur, terutama infrastruktur perjalanan. Kita tahu bahwa produksi untuk Kota Pekanbaru di pangan ini masih banyak dipasok dari luar Provinsi Riau ataupun dari luar Kota Pekanbaru. Yang ketiga yaitu bidang konsumsi dan keamanan pangan. Pertama, masih ditemukannya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada komoditas hasil pertanian yang beredar di Pekanbaru. Makanya untuk Kota Pekanbaru ini butuh labor pemeriksaan pangan. Karena kita tahu di Provinsi Riau ini labor pemeriksaan pangan tersebut hanya ada satu. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan pada saat harga pangan melonjak naik. Dikhawatirkan akan menurunkan kualitas konsumsi pangan tersebut yang berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kendala-kendala terkini dalam penguatan ketahanan pangan. Pertama, terbatasnya ruang fiskal daerah karena perlambatan ekonomi akibat COVID. Kita tahu bahwa COVID ini sendiri sangat berdampak yang sangat luar biasa bagi perekonomian kita. Makanya pemerintah pusat di tahun 2020 mengeluarkan kebijakan untuk melakukan refocusing terhadap anggaran-anggaran baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota untuk pencegahan ataupun penanggulangan COVID-19 ini. Dan di 2021 ini alhamdulillah penanganan ekonomi penanganan COVID lebih kepada untuk pemulihan ekonomi. Kita berharap tentunya salah satunya di sektor pangan ini sendiri. Yang kedua, belum tersedianya database pangan yang memadai dan terintegrasi dalam penyediaan layanan publik. Yang ketiga, belum tersedianya inovasi yang memadai di bidang ketahanan pangan. Yang keempat, belum optimalnya koordinasi dengan instansi ataupun pihak terkait. Terus pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan juga kita telah melakukan program-program unggulan ketahanan pangan yang telah dan akan kita laksanakan. Pertama yaitu peningkatan produktivitas petani dan pelaku usaha pangan. Yang kedua, revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha pangan. Ini juga kita telah lakukan. Salah satunya Pak Wali Kota sekarang sedang berproses untuk menjadikan sebuah perda tentang BUMD yang kita beri nama PT Sarana Pangan Madani. Yang ketiga, pengembangan usaha tani berbasis agrobisnis dan agroindustri yang edutainment. Ini salah satunya nanti kita akan melakukan pembuatan sebuah kawasan yang terintegrasi untuk ketahanan pangan ini sendiri. Jadi bukan hanya agroindustri, tapi juga edutainment. Yang keempat, pengembangan teknologi tepat guna serta pengembangan infrastruktur peningkatan kualitas ketahanan pangan. Kunci rumah, yang kunci rumah Jopudin itu ada, kalau itu bagian kita. Selanjutnya, sesuai dengan visi kita dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga menuju kemandirian pangan Kota Pekanbaru. Sesuai dengan judul kita pada malam ini, topik atau pembahasan kita pada malam hari ini, makanya salah satu fungsi sesuai dengan visi Dinas Ketahanan Pangan itu bagaimana ketahanan pangan rumah tangga ada 3 misi. Implementasi dari hal tersebut kita lakukan yang menjadi isu-isu strategis tadi. Pertama tentunya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pengusaha petani dan pelaku usaha pangan. Salah satunya yang pertama kita melakukan yaitu ada nama kegiatan program untuk pemberdayaan masyarakat, kita beri nama pengembangan kawasan mandiri pangan atau KAMAPAN.
Kawasan Mandiri Pangan ini adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan. Output kegiatan saat ini berupa pemberian bibit tanaman, infrastruktur, dan belanja pendukung kegiatan penumbuhan terhadap kelompok tani. Jumlah stimulus yang telah kita kucurkan kepada komunitas kelompok tani untuk beberapa tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai tahun 2020 adalah sebanyak untuk 45 kelompok tani dari 256 kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru. Memang belum separuh dari kelompok tani yang ada kita lakukan keterbatasan pendanaan kita di APBD Kota Pekanbaru. Yang kedua yaitu program pemberdayaan masyarakat, kita beri nama pengembangan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, yaitu ini stimulus ataupun bantuan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam tiap rumah tangga dalam suatu kawasan. Jumlah kucuran stimulus kepada KRPL untuk beberapa tahun terakhir dari 2012 sampai 2020 terangkum kepada 93 kelompok wanita ataupun kelompok wanita tani. Ini sudah hampir seluruhnya dari 113 kelompok wanita tani yang ada Kota Pekanbaru. Alhamdulillah kita sudah bisa mengajak para kelompok wanita tani ini untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Yang selanjutnya, pemerintah kota juga melalui Dinas Ketahanan Pangan mengadakan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam bentuk beras. Ini sesuai juga dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, bahwasanya setiap pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota wajib untuk menyediakan cadangan pangan untuk pemerintah daerah tersebut. Alhamdulillah melalui APBD Kota Pekanbaru tahun 2020 dan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 166 tahun 2020, kita sudah mengadakan cadangan pangan untuk komoditi beras di Kota Pekanbaru lebih kurang sebanyak 15 ton. Selanjutnya yaitu kegiatan ataupun program revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha pangan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya salah satunya kita mendukung penuh inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru dalam pembentukan PT Sarana Pangan Madani sebagai sebuah BUMD. Sekarang sedang berproses di DPRD untuk pengesahan menjadi sebuah perda, tentunya lebih legitimate ini. Karena selama ini PT Sarana Pangan Madani merupakan anak perusahaan daripada BUMD yang ada di Kota Pekanbaru. Keberadaan PT SPM sangat strategis dalam menjawab isu strategis terkait ketersediaan dan kerawanan pangan di Kota Pekanbaru. Terobosan PT SPM melakukan kontrak farming bersama Gapoktan dalam kawasan Pekan Sikawan diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat Kota Pekanbaru dengan harga terjangkau dan memadai. Keberadaan PT SPM sangat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyediaan lumbung pangan nasional dalam pembangunan dan pengembangan kawasan atau food estate dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. Sejauh ini kontrak farming yang telah dilaksanakan dalam kawasan metropolitan Pekan Sikawan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan dengan pemanfaatan lahan pertanian seluas lebih kurang 320 hektar di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Ke depan akan ditingkatkan perluasan kegiatan kontrak farming dengan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian mencapai 3.000 hektar. Dan PT SPM juga telah melakukan kontrak farming dengan petani-petani ataupun pelaku usaha pertanian di Kota Pekanbaru dalam bentuk komoditi cabai beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, kita juga mempunyai outlet yang kita beri nama Puan Berseri. Outlet ini didirikan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dari produk segar dan produk olahan yang terjangkau bagi masyarakat, yang disediakan langsung oleh binaan Dinas Ketahanan Pangan melalui kelompok wanita tani ataupun kelompok tani, serta UMKM di bidang pangan, serta juga vendor-vendor lain ataupun BUMN kita seperti Bulog dan PT SPM sendiri. Yang ketiga, inilah salah satu program inovasi terbaru kami, pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan. Kita mengadakan kegiatan yang namanya Pekan Pangan Madani.
atau kita singkat dengan PPM. PPM ini adalah sebuah tempat wadah untuk melakukan transaksi atau berjualan atau marketplace penjualan produk-produk pangan segar dan pangan-pangan olahan dari kelompok tani, kelompok wanita tani, UMKM, dan pegiat usaha pangan lainnya yang ditaja secara rutin setiap pekannya. Ini kita laksanakan setiap pekan pada hari Kamis pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Cut Nyatin atau tepatnya di seputaran belakang Bank Indonesia. Sejauh ini PPM telah bermitra dengan pelaku usaha pangan dan komunitas-komunitas lainnya, seperti kelompok wanita tani dan yang lainnya, maupun ada juga dari KUB serta dari vendor-vendor lainnya, termasuk BUMN maupun BUMD yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, strategi selanjutnya, ini yang kami sampaikan di awal tadi, pemerintah Kota Pekanbaru membangun sebuah kawasan agrowisata edutainment. Nah, ini kita beri nama dengan kawasan Cicantik dengan kepanjangan lokasi cadangan pangan terintegrasi. Kawasan Cicantik ini merupakan kawasan agrowisata, lokasi pembelajaran komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan dari aspek hulu, budidaya, hingga hilir, pengelolaan, dan pemasaran hasil. Dengan kawasan dibuat kawasan rumah pangan lestari, juga terdapat lumbung pangan dan pengolahan. Luas kawasan ini lebih kurang 5 hektar, berlokasi di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rubai Barat, Kota Pekanbaru. Kami sebut dengan suguhan edukasi dan entertainment. Jadi di sini nanti akan menjadi sebuah kawasan agrowisata dan edutainment. Akan kita lihat bahwasanya kawasan ini sudah kita lakukan dimulai dari pembelian lahan di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 clearing lahan, dan sekarang sudah kita angsur untuk melakukan pembenahan infrastruktur sesuai dengan master plan yang ada, yang sudah kita tetapkan. Tentunya dengan segala administrasi yang sudah kita tetapkan juga, termasuk juga regulasi dalam sebuah SK Wali Kota, penetapan kawasan ini menjadi kawasan Cicantik. Kita berharap tentunya kawasan ini bisa segera selesai, tentunya dengan dukungan dari semua pihak. Kendala-kendala yang kami hadapi yaitu tentunya dengan terbatasnya ruang fiskal daerah karena keterlambatan ekonomi, belum tersedianya database, belum tersedianya inovasi yang memadai, serta belum optimalnya koordinasi. Dari kendala-kendala yang dihadapi serta isu-isu strategis ketahanan pangan, kami mencoba mencarikan solusi atau rencana aksi, yaitu pertama peningkatan produktivitas dan kesejahteraan usaha pangan, kedua revitalisasi dan penguatan kelembagaan pengusaha pertanian dan pelaku usaha pangan, yang ketiga pengembangan usaha tani berbasis agrobisnis dan agroindustri yang edutainment, yaitu salah satunya melalui kawasan Cicantik tadi. Yang keempat, pengembangan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur peningkatan kualitas ketahanan pangan. Yang kelima, inovasi. Itulah langkah-langkah konkret ataupun strategi dari kami pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan menghadapi ketahanan pangan, terutama rumah tangga, serta meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Kegiatan yang nyata ataupun rencana aksi yang nyata yaitu yang kami lakukan secara berkala, yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dengan sasaran kelompok wanita tani, serta dengan pengembangan kawasan mandiri pangan atau KAMAPAN dengan sasaran kelompok tani. Kami berharap tentunya apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga, dan kami berharap ke depan tentunya juga bisa menjadi ekonomi baru bagi keluarga, terutama rumah tangga masyarakat di Kota Pekanbaru. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada UNS yang telah
menyediakan ataupun mengundang kami untuk memberikan sedikit informasi-informasi tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat. Semoga bisa bermanfaat. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit beludru yang utuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alek Kurniawan, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas paparannya, dan ternyata banyak hal yang selama ini belum kami ketahui, maka malam ini bisa kita ketahui. Begitu banyak program dari Dinas Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan nanti terutama teman-teman dari alumni Fakultas Pertanian ya kan, itu bisa gayung bersambut ya dengan program dari Dinas Tanaman Pangan itu. Kemudian barangkali mungkin tidak ada tanya jawab dulu aja, nanti semuanya aja dulu tampil. Tapi sebelumnya saya akan menyapa saudara saya yang dari jauh ini, ada Pak Ismardi DDCP, ada Pak Triharyadi Sugendalu, Mas-mas saking Klaten, saking Bandung. Ini saya masih menunggu yang dari Jakarta nih, Mas Setio. Kemudian Mas Iskandar dari Jakarta, kemudian Mas ini yang Waluyo, ini belum nampak nih Mas Waluyo. Oke, untuk selanjutnya paparan yang kedua yaitu Mas Dr. Arifudin untuk menyampaikan tentang budidaya hidroponik. Kepada Mas Arifudin dipersilakan. Monggo Mas. Baik, makasih. Mungkin saya boleh share screen sendiri, Monggo. Pak Host, mungkin ditutup saja biar nanti enak itunya. Anu matching ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul ya dalam acara pertemuan alumni UNS dalam rangka milad ya, milad UNS. Ada kegiatan terkait dengan membangun ketahanan pangan keluarga di masa pandemi seperti itu. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Arsyad Julindi Rahman selaku penasehat IKA UNS, kemudian Bapak Ketua Umum Bapak Tugiman, ini senior juga di UNRI. Kemudian Bapak Ibu pengurus IKA UNS yang saya hormati, Bapak Alek Kurniawan, SP MSI. Ya. Assalamualaikum. Ini abang ipar saya. Ya, Mas Arif, maaf sebentar Ya. Mas Arif, saya potong sebentar. Mohon kepada peserta untuk dimutkan dulu mic-nya biar tidak terganggu ya. Kadang-kadang ada suara yang tidak kita inginkan masuk itu. Tolong dimatikan aja dulu speakernya. Oke, monggo silakan lanjut Mas Arif. Ya, mungkin sebenarnya host bisa langsung menutup semuanya sebenarnya. Ya, host saja ya. Oke, saya lanjutkan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama mungkin yang perlu disampaikan bahwa selamat ya milad UNS. Ini saya juga secara emosional juga dekat dengan UNS walaupun saya nggak pernah kuliah di UNS, tapi saya lumayan sering juga main ke UNS karena dekat saya dulu di Jogja di UGM. Jadi cukup dekat dan banyak teman-teman saya juga di UNS dan teman-teman juga yang ngajar di UNS. Ya, tadi ada juga yang saya upload flyernya di Facebook itu. Ya salam, perkenalkan bahwa saya adalah kamu adalah ini, maksud saya itu reviewer jurnal di agribisnis ya.
di jurnalnya WNS. Saya salah satu reviewer. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini waktu juga terbatas. Saya akan mencoba untuk menyampaikan materi secara singkat gitu ya. Tapi mungkin ada disclaimer ini Pak Tugiman ini, karena kami sama-sama dosen Unri, kemudian beliau lihat saya itu senang sama hidroponik, saya diminta materi hidroponik. Saya memang dari Fakultas Pertanian, tapi sebenarnya saya di sosial ekonomi pertanian gitu ya, lebih pada, dan terakhir memang saya lebih konsen kalau bicara persoalan kebakaran hutan dan lahan, saya tuh lebih senang sebenarnya. Karena saya lebih concern ke persoalan komunikasi ekologi sebenarnya terkait dengan bencana yang ada di Riau. Mungkin nanti ada topik juga ya Pak Tugiman ya, Insya Allah, terkait insya Allah. dengan Sudah bencana mulai asap di ada Riau itu. pembukaan asapnya. Ya ya. Baik, saya langsung ke screen saya. Ini tadi. Oke. Ini ya. Mungkin langsung ke ini. Saya sama Mas Haitami sebenarnya materinya, karena beliau orang budidaya, jadi saya tetap masukkan namanya. Kemudian saya sama Pak Andi ini kebetulan juga, tapi Pak Andi mungkin lagi off ya. Pak Andi ini juga kebetulan ketika beliau hampir selesai itu, beliau ini di UGM ini, lagi jogging di UGM. Kemudian saya lagi sebagai goes, saya lagi goes, kemudian kena gubernur kita, makanya saya tegur kan, dan beliau malah ngajak muter-muter, dan malamnya itu saya ikut farewell partinya di daerah Godean itu. Jadi semoga beliau masih ingat ya, karena memang cukup lama kami bertemu di sana kemarin di Jogja itu. Kemudian ini tadi konsentrasi saya sebenarnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga sekarang punya namanya Rumah Runding ya. Ini di Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu. Jadi kegiatannya itu adalah restorasi gambut sebenarnya. Restorasi gambut itu salah satu upaya dari penyelesaian akar masalah dari bencana asap ya. Sebenarnya bencana asap itu adalah akibat dari kebakaran lahan gambut ya, terutama lahan gambut yang cukup dalam ya, yang dalam lebih dari 3 meter. Itu yang terjadi sebenarnya karena ketika udah musim kering, gambutnya sudah rusak, maka gampang terbakar. Dan kita ada kegiatan yang cukup lumayan strategis sebenarnya, dan kita ada juga tempat menginapnya di sini. Baru jadi akan diresmikan tanggal 27 Maret besok gitu ya, sekitar 2 minggu lagi. Seperti itu. Kemudian mungkin kita masuk kepada hidroponik. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, atau sering membaca, sering melihat di YouTube, dan sebenarnya juga kalau mau serius belajar di YouTube juga sekarang sudah banyak sekali materi-materi yang tersedia di YouTube untuk belajar hidroponik gitu ya. Dan ini salah satu yang cukup fenomenal sebenarnya. Jadi ada seorang pengusaha dulu, pengusaha disk ya, musik gitu ya, dari musik ke petani. Beliau berani menutup semua usaha di bidang musiknya, itu sangat terkenal di era 90-an itu, Bos Tara. Mungkin Bapak Ibu yang senior-senior itu sudah tahu gitu ya. Dan menutup usaha musiknya dan beralih ke hidroponik ya, dan beliau menjadi pengusaha sukses di hidroponik. Kemudian tentunya kenapa hidroponik gitu ya? Ini alasan-alasannya, semakin kurangnya lahan pertanian, semakin banyaknya penduduk di dunia, semakin tingginya permintaan sayuran segar, ya. Kemudian kesadaran masyarakat akan konsumsi sayuran sehat terus meningkat, apalagi saat di masa pandemi COVID-19, kemudian sayuran hidroponik yang bebas pestisida. Ya. Dalam konsepnya sebenarnya hidroponik bisa dilakukan secara organik maupun anorganik ya. Tapi pada umumnya memang anorganik, artinya tidak pure, semua tidak murni semuanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari organik. Ya pupuknya memang pupuk-pupuk yang anorganik gitu ya, pupuk kimia kalau kita biasa sebutnya. Kemudian ini pengertian hidroponik. Hidro berarti air, ponos daya, hidroponik itu sebagai memberdayakan air ya. Jadi budidaya yang menggunakan air kira-kira seperti itu, atau ada juga menyebutkan budidaya tanaman yang tidak menggunakan tanah ya. Tidak tanah. Karena hidro ini kan
dapat dipahami adalah air ya. Jadi budidaya dengan menggunakan air. Kemudian keunggulannya ya lebih mudah untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit, pupuk dan air lebih efisien, lebih bersih dan steril, nutrisi tanaman disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dapat diusahakan di mana saja dengan lahan terbatas seperti pekarangan dan tidak bergantung pada musim. Ya, itu yang kelebihan atau keunggulan dari tanaman hidroponik. Kemudian jenis tanaman hidroponik sebenarnya banyak ya, cuma kita memang paling sering melihatnya itu pada tanaman sayur ya. Saya juga dalam prakteknya saya baru pada sayur, saya belum pernah praktek pada tanaman-tanaman lain ya. Tapi sebenarnya bisa pada tanaman hias ya, aglonema, anthurium, mawar, dan kemudian tanaman sayuran, kangkung, selada, sawi. Ini yang paling umum ya, kangkung paling mudah. Sebenarnya kangkung juga kalau orang pertanian atau orang biasa di desa itu paham bahwa kangkung itu paling gampang tumbuh ya, dilemparnya tumbuh gitu kan. Kemudian tanaman sayuran buah, cabai, paprika, tomat dan lain-lain, tanaman buah ya. Melon tadi nanti ada penjelasan lebih lanjut kepada ahlinya. Mungkin Bapak yang menyampaikan. Tadi Pak tuh gimana bilangnya melon ya. Itu saya melon, bukan melon. Semangka ya, timun. Jadi banyak tanaman sebenarnya bisa ditanam secara hidroponik seperti itu. Kemudian ya ini macam-macam hidroponik. Ini secara teori seperti ini ya. Ada sistem air statis, weak system atau sistem sumbu, deep water culture ya, sistem rakit apung, kemudian sistem yang mengalir ya. Ini ebb and flow, sistem pasang surut, drip irrigation, sistem tetes, kemudian nutrient film teknik. Ini yang sering dilakukan aeroponik dan juga DFT sebenarnya, ada 3 DFT. Ya. Deep flow teknik gitu ya. Ini media tanamnya ya. Jadi sebenarnya banyak media tanam yang bisa digunakan. Yang paling umum digunakan memang rock wool ya. Rock wool itu semacam busa tapi dia kaku gitu, kemudian sebenarnya mudah didapatkan sekarang, cuma harganya memang agak cukup mahal ya. Tapi kalau kangkung itu sebenarnya bisa diakali dengan menggunakan tisu juga bisa digunakan. Jadi media tanam itu juga tidak kaku ya. Jadi yang anorganik, rock wool, spon, hidrotan, kerikil, batu bata, dan lain-lain. Kemudian media tanam organik itu arang sekam, akar pakis, kompos, cacahan batang, pisang, kapas tebu, terbuk, kayu, dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya yang bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Ya. Kemudian teknik hidroponik ini ada tadi ya, floating, rakit apung, budaya air seperti ini. Kemudian ini gambarannya ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat juga ya, atau mungkin kalau buka-buka di Facebook atau di YouTube itu sering muncul ya, seperti ini rakit apung, dia tidak mengalir airnya, tadi sistem yang statis tadi ya. Kemudian ini model-modelnya yang biasa digunakan dalam rakit apung. Kemudian yang cukup sering digunakan dan orang sering pahami itu adalah NFT atau nutrient film teknik ya. Seperti ini rancangannya ya. Ini anak saya, jadi ini salah satu saya panen sudah beberapa kali memang di rumah dalam skala yang kecil seperti ini ya. Jadi memang dibuat jarak tanam itu sekitar 20 atau ada juga menggunakan 15 ya, tergantung, tapi pada umumnya sekitar 20 cm ya, jarak tanam yang digunakan. Kemudian airnya akan mengalir terus ya, kita menggunakan pompa di sini, menggunakan pompa ya, pompa dinaikkan ya, kemudian dialirkan, ada posisi miringnya pasti, itu ada untuk dia menurunkan supaya dia turun agak sekitar berapa senti gitu ya. Kemudian dialirkan dan air kembali lagi di sini. Jadi air akan berputar. Jadi airnya bukan dari keran, tapi adalah air yang memang diisi, kemudian dikasih nutrisi ya. Nanti akan dijelaskan, ada istilahnya namanya A, B, nutrisi A dan nutrisi B, kemudian dalam pelaksana itu dia akan dicampur menjadi AB mix ya, seperti itu. Nah ini dia modelnya yang biasa digunakan ya, seperti ini pipanya. Ya ini prakteknya.
seperti ini. Jadi memang kita mainnya memang di pipa ya. Jadi orang bilang juga tanaman budidaya dengan menggunakan pipa ya. Menggunakan pipa. Ini sebenarnya juga sekarang ada yang menjual paket ya. Atau sebenarnya kalau hobi-hobi menukang itu bisa mempelajari sendiri, kemudian mencoba untuk merancang sendiri. Saya sendiri mencoba untuk merancang sendiri dengan pipa-pipa sisa waktu saya membangun rumah. Seperti itu. Ya, ini contohnya ini dari Mas Haitami tadi yang saya sebutkan di rumah dia sendiri. Dibuat seperti ini. Ini selada, ditanam selada. Sedangkan ini yang DFT sebenarnya juga tidak kaku ya. DFT kadang-kadang DFT sama tadi yang model NFT ini kadang-kadang juga ya, kita bisa buat rancang itu dia NFT tapi juga DFT ya. Jadi tetap diberikan dia mengalir tapi ada ruang untuk ketika dia mati lampu itu tetap ada yang menggenang ya, ada yang menggenang sehingga kalau misalnya mati lampu sampai sehari itu masih aman, masih bisa bertahan. Ya ini model yang DFT jadi cukup dalam, dia dikasih ada sekitar 4 cm atau 3 cm ya, 3 cm untuk air itu tetap menggenang seperti itu. Ada juga yang aeroponik ini biasanya kalau kita lihat di Singapura itu biasa menggunakan aeroponik, dia di dalam ruangan ya, biasanya dalam ruangan dengan kondisi tertentu, kemudian mungkin ini juga teknologinya juga lebih tinggi lagi ya dengan menggunakan sistem aeroponik. Ini juga vertigasi ya. Ini biasa pada tanaman buah ya. Jadi menggunakan kayak selang-selang seperti itu, kemudian dialirkan di sini ya. Jadi ada saat-saat tertentu dia dialirkan nutrisinya melalui pipa kemudian kepada selang-selang ini. Tentunya tidak terus-menerus kalau menggunakan vertigasi ya. Intinya adalah nutrisi itu diberikan secara terkontrol ya, secara terkontrol, kemudian juga sehingga memang tanaman itu mendapatkan makanan secara cukup dan terkontrol ya, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian ini vertigasi contoh-contohnya. Ya. Kemudian ada juga menggunakan wick system ya. Wick system ini dia memang ada botolnya di sini yang terpisah gitu ya. Kalau sistem rakit apung tadi dia memang sama-sama diam tapi dia memang di dalam itu. Tapi kalau wick system ini dia ada botol dari tempat pupuknya, bottle of fertilizer solution. Jadi memang dia memberikan botol untuk sumber dari nutrisinya. Wick system. Ya. Dalam prakteknya sebenarnya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada ya, bahan-bahan yang tidak terpakai. Bahkan juga dalam sistem DFT NFT itu saya bergabung dengan kelompok hidroponik di Facebook itu ya, ada yang pemula dan juga ada yang sudah lebih advance, itu banyak menggunakan bahan-bahan yang bahan bekas ya, misalnya botol-botol bekas ya, kemudian aqua bekas, itu bisa ya. Selama memang bisa dirakit ya, kemudian terhindar dari kebocoran seperti itu. Ini adalah media semainya. Ini rock wool tadi yang saya sampaikan. Rock wool ya biasanya setiap benih itu sekitar 1 sampai 10 hari ya, sekitar 10 hari. Jadi kita tusuk-tusuk sebenarnya saja per ini. Kalau lebih enaknya pakai tray seperti ini lebih enak. Pengalaman saya lebih enak pakai tray karena ketika ini kadang-kadang akarnya itu memang nempel-nempel satu sama lain. Jadi ketika dibelah-belah itu atau dipisahkan itu dia masih nempel-nempel. Kalau pakai tray ini udah langsung satu-satu ya, seperti itu. Pakai tray jadi tinggal dipindahin ke net potnya. Ya, jadi memang dia ditusuk satu-satu, tergantung ya. Kalau kangkung itu bisa sampai 8 biji benih itu ya, biji benih. Kalau misalnya pakcoy itu
sebaiknya satu-satu ya. Jadi memang tergantung, kalau selada mungkin bisa sekitar 2 atau 3. Jadi memang tergantung kepada jenis masing-masing tanaman yang kita tanam. Ya. Kalau menanamnya sebenarnya nanti terkait dengan apa ya, ppm dan pH-nya juga. Apakah bisa dikombinasikan dalam satu satu paket sistem itu? Bisa, sebenarnya saya pengalaman juga bisa, saya campur saja, ada selada, ada kangkung ya, ada jaisim ya, kadang ada pakcoy, jadi sebenarnya bisa. Tapi mungkin kita kembali melihat bagaimana masing-masing kebutuhan dari nutrisi tanaman tersebut, tentunya berbeda-beda. Nah, ini adalah secara umum itu ada kalau nanti Bapak Ibu yang dari budidaya nanti menjelaskan melon ya, itu akan menjelaskan nutrisi secara umum. Memang ada yang makro ya, nitrogen, kalsium, ini NPK, ini natrium, kalsium, fosfor ya, magnesium, sulfur, dan mikronya adalah itu besi, boron, mangan, dan seterusnya. Kemudian kalau dalam prakteknya di di hidroponik itu memang dibuat stok A dan stok B ya, atau larutan A dan B ya. Larutan A itu ini ya, biasanya ada yang kalau kita dalam skala kecil beli saja, sebenarnya di toko hidroponik itu sudah ada ya, yang A dan B ya, belinya memang dipisah, tidak boleh dicampur ya, karena dia katanya bukan mukrim, jadi tidak boleh dicampur. Tapi ketika sudah dalam cairan dan akan dimasukkan ke dalam tempat larutan ya, larutan yang untuk sumber nutrisinya itu harus dicampur ya, harus dicampur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya ukurannya juga tergantung. Yang paling penting adalah mengukurnya dengan menggunakan ppm meter, itu ada alatnya. Kemudian ini pH-nya ya, pH juga perlu diperhatikan. Tapi sebenarnya kalau air kita menggunakan air yang berasal dari air sumur ya, biasanya tidak terlalu terganggu, kecuali mungkin kalau daerah gambut menggunakan air gambut itu pasti asam ya, terlalu asam juga tidak baik untuk hidroponik. Jadi memang idealnya itu 5,5 sampai 0,5 ya, atau cenderung netral sebenarnya, seperti ini. Kemudian ini jenis tanamannya, kemudian pH yang dianjurkan, kemudian ppm. Jadi memang tergantung ini ppm. ppm itu untuk mengukur tadi ya, seberapa kepekatan dari nutrisi yang kita gunakan. Ya. Ini saya membuat sendiri ya, pipa-pipa ini saya buat sendiri dari sisa, kebetulan saya bangun rumah. Kemudian ini saya buat sendiri dengan jarak sekitar 15-20 cm ini. Ini kemudian saya taruh di belakang rumah. Ya, memang kalau terkait dengan matahari, sebenarnya sebaiknya memang terkena matahari cukup lama ya. Kalau di rumah saya juga sebenarnya kurang ideal ini, kurang ideal. Tapi alhamdulillah masih baik tumbuhnya ya. Tapi idealnya memang terkena matahari sepanjang hari ya. Dan bagusnya lagi memang dia terlindungi dengan menggunakan plastik UV itu ya. Jadi dia akan tidak terlalu panas, karena cuaca di Riau juga panas, dan kadang kalau hujan memang kalau deras juga itu juga tanaman rusak ya. Jadi memang ada fungsinya untuk membuat pelindung di atas. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya secara umum ya. Bapak Ibu tentunya bisa mencoba, dan sebenarnya kalau mendalami pelan-pelan juga sekarang banyak YouTube ya, YouTube yang bisa digunakan, dan bisa juga bergabung dengan sosial media. Itu di Facebook itu banyak disarankan kalau kita hobi sama hidroponik atau sering browsing hidroponik, akan disarankan biasanya itu bergabung ya. Bergabung, jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang kita ingin tahu, hal-hal kecil itu bisa dengan pengalaman-pengalaman yang lain kita bisa belajar bersama. Saya juga kebetulan di RW saya ini, setelah pelatihan itu kita ada pelatihan kemarin, kita buat grup, jadi saling belajar di sana. Saya juga belajar sebenarnya, learning by doing juga melakukan, karena background saya sebenarnya lebih kepada sosek ya, sosial ekonomi. Kalau penyuluhan saya memang penyuluhan, tapi sebenarnya lebih pada ke sosial ekonomi. Tapi intinya adalah kalau memang senang kemudian mempraktekannya, insya Allah Bapak Ibu akan bisa untuk melakukan budidaya secara hidroponik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
nanti kalau misalnya ada tanya jawab dan kalau misalnya tidak bisa dijawab itu bisa tanyakan ke Bapak Ibu yang juga dari memang sarjana dari budidaya. Saya kira seperti itu Pak Tugiman yang bisa saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, paparannya cukup panjang lebar. Kemudian karena waktu juga tidak dibuka tanya jawab. Nah, nanti Mas Arif aja ngasih alamat ya kan. Siapa tahu ada yang mau berkunjung ke rumah untuk hidroponik itu. Oke, untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Mbak Lestio nih. Mbak Lestio nih anaknya masih kecil nih. Kasihan saya tadi lupa tadi harusnya duluan dari Mbak Lestio. Mohon maaf Mbak Lestio. Monggo Mbak Lestio, kalian Mas Solikin untuk budaya melon. Nyun sewu tadi lupa saya tadi. Halo Mbak Lestio. Halo Mas Solikin. Halo, Mbak Lestio. Halo, Mas Solikin. Oke, namanya. Halo. Suaranya belum masuk gitu kayaknya. Iya. Suara saya terdengar kan, Mas ya? Ya, terdengar Pak Tugiman. Ya, mungkin di sananya dia. Tadi itu lampunya mati tuh karena ada perbaikan listrik, tapi sudah hidup lagi, mungkin mati lagi, jangan-jangan begitu. Atau dimatikan saja itunya, headsetnya, mungkin headsetnya kurang bagus itu. Iya. Dicabut aja. Halo Mbak Lestio, sugeng dalu. Oke, karena belum connect, maka kemudian kita berikan aja dulu kepada Mas Ilham dari Indragiri Hulu yang akan menyampaikan mengenai budidaya buah naga. Waktunya 15 menit nih Mas ya. Monggo silakan Mas Ilham. Sebetulnya dengan Mas Bahrudin, tapi karena Mas Bahrudin demam, bukan yang kepanasan ya kan, karena kalau kepanasan nanti harus diisolasi pula. Monggo silakan Mas Ilham Suryantoro Adi, monggo. Mungkin memperkenalkan diri dulu juga. Silakan Mas. Halo Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya Pak? Oke, waalaikumsalam. Iya, monggo. Terima kasih terhormat Bapak Ketua WNS Pak Tugiman, juga Bapak Penasihat tadi Pak Andi. Ini suara di belakang karena ada genset ya Pak ya. Jadi lampu di kebun sudah mati. Nah, mungkin ada terdengar suara genset. Kepada bapak-bapak semua yang sudah menyampaikan materi, ya saya memperkenalkan diri, nama Ilham. Kebetulan sebenarnya bukan bergerak di bidang buah naga, tapi ada hobi sedikit di depan halaman ya, sementara kebun kita tanam. Backgroundnya di sawit dan kelapa. Jadi untuk layar dibantu ya Pak, untuk apanya, untuk materinya. Karena kita pakai HP saja. Untuk sambut Pak, gimana tuh apanya materinya Pak? Udah nampak tuh, Oh ya, karena saya jarang ikut Pak webinar gini, masih awam lah. Sambut sudah nampak Mas, lanjut. Silakan. Oh ya, belum muncul di layar ya. Ini mengenai materi buah naga dengan Pak Bahrudin ya, ini yang bantu nyusun materi ini anak kita, kemudian kuliah di Unri ya, di agroteknologi. Jadi dibantu sama anak. Ya, mahasiswa saya mungkin Pak. Pertama kita sebut aja namanya Pak, biar nilainya bagus. Fahmi Satrio Pak, karena ya Fahmi Satrio. Itu Pak, Angkatan biru, Pak. Dokter baru semester 2 Pak Arif.
Oh, berarti saya mungkin bisa jadi saya ngajar. Iya. Dan namanya Fahmi Satrio Wicaksono, nama Jawa. Nanti Bapak mungkin ingat gitu. Nah, Fahmi Satrio Wicaksono. Yeah. Jadi itu sesuai yang dibantu bikinkan anak saya itu ya, agribisnis buah naga. Ya, kenapa usaha buah naga? Karena memang sangat prospektif ya Pak ya. Di Pasar Lubuk Jambi itu banjir dari Bukit Tinggi. Jadi kalau yang kita tanam itu masih hobi Pak, masih belum untuk dijual, jadi masih mencukupi kebutuhan kita, kemudian family, nah, seputaran kita lah supaya tidak membeli buah-buahan begitu Pak ya. Jadi sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia ya, untuk bapak-bapak yang di kampus yang mendalami masalah agronomi mungkin lebih paham lagi. Ini tanaman asli gurun Meksiko. Di Rio kebetulan cocok karena hanya perlu penyinaran yang lebih ya, buat naga ini. Bisa lanjut Pak itu untuk selanjutnya. Apa screen-nya, ulasannya setelah perspektif buat naga ini. Penanamannya sebenarnya mudah sekali ya. Ini ya budidaya buah naga ini memerlukan stek batang. Stek batang itu bisa didapat di seputaran kita. Kalau ada tetangga yang punya buah naga, ya, buah naga itu bisa kita minta steknya Pak. Dari steknya ini saja kita pilih dari stek yang tua ya, stek yang sudah pernah berbuah. Itu mengenai kalau kita berniat menanam buah naga. Nampaknya ini karena pakai HP kurang nampak juga, nggak pakai kacamata juga saya. Sambil bercerita saja ya Pak ya. Jadi kalau nanti kurang sambung dengan materi yang ada di layar. Ya, oke, enggak apa-apa. Nanti bisa kami bagi Mas. Soft copy-nya bisa kami bagi nanti. Oke. Jadi kita pertama ya Pak ya, nanam buah naga ini karena ada buah seperti itu di Jawa dulu waktu sebelum merantau ke Rio, belum pernah makan juga Pak. Kita penasaran gimana rasanya, kita nyoba dari sekedar hobi itulah jadi kegiatan buatnya kita tanam di masyarakat kita. Karena mudah sekali Pak, jadi kalau ada halaman yang tidak terhalang sinar matahari bisa kita tanam. Lanjut nanti Pak, dari situ jarak tanam biasa yang dilakukan di tingkat petani itu 3 kali 4 di kurang lebih satu agroklimatnya masuk ke agroklimat. Ini karena tanaman apa ya dari luar, tanaman gurun semacam kaktus itu memerlukan tanah berpasir supaya sesuai dengan aslinya, iklim aslinya. Buah naga memerlukan tanah berpasir. Kalau memang ada yang berkenan, kita bikin irigasinya. Itu ada yang untuk Rio sesuai Rio, kawan-kawan kita di wilayah Guangsing ini bisa berbuah. Diperlukan oleh tanaman wilayah atau bahasa saya di luar lebih terkenal sebagai wilayah atau bilang bensin. Ada yang bilang bensin. Saya lanjut Pak. Nah, klimat budaya saja nampaknya Pak. Nah ini asal usul buah naga dari gurun Meksiko sana, kemudian dimasuk ke Vietnam, daerah Indochina, kemudian jenis tertentu ya di acara Imlek dan lain-lain itu termasuk sebagai buah persembahan. Jadi itu yang asal usul buah naga dari jadi perlu penyesuaian sedikit ya, pembunga. Dia perlu matahari penyinaran 13 jam. Asal usul
Tanam Thailand masuk luar ekspor ya. Namun ini di daerah Selatan Singgi depannya masuk dari ini. Walaupun Mungkin langsung ke anu aja Mas, maaf saya potong. Mungkin langsung ke teknik aja Mas, teknik penanamannya Mas, pemeliharaannya dan sebagainya. iya Pak, bisa dibantu Ya. di layarnya Pak. Oke. Ini jenis yang populer cuma 3 Pak ya. Buahnya putih, dagingnya merah, sama kuning. Yang kuning ini biasanya sisa pengobatan. Itu harganya yang paling mahal yang kue kuning. Ini jenis yang populer. Kemudian lanjut ke budidaya Pak, dari pasang buah naga nih. Nah, untuk morfologi buah naga Pak, ini kita ya gambarnya Pak. Seperti bunga Wijaya Kusuma, kalau kita di Jawa pernah nampak kusuma, jadi ada bunga jantan dan bunga betinanya. Bunga jantannya cuma 1, bunga betinanya ribuan di atasnya. Jadi waktu pertama saya kenal buah naga dulu, saya menyatukan penyerbukan buatan Pak. Saya pernah puas, dari bunga itulah kita melakukan penyerbukan buatan. Di YouTube banyak. Kalau bisa lanjut Pak dari spek dan lainnya di materinya. Tahapan budidaya, persiapan lahan itu secara umum kita bersihkan dulu lahan ya, dan kalau bisa zero burning ya, karena dilarang kita membakar lahan. Kalau sudah lumayan bersih, kita pandang 3 kali 4 dan biar 1 hektar bisa berisi kurang lebih 1.300-an pancang, nanti banyak 1.300 pancang. Satu pancangnya nanti ditanam 4 pokok, ini kurang lebih itulah angka materinya nanti bisa dibagikan. Intinya setiap satu patok, satu pancang akan kita tanam 4 bibit untuk persiapan lahannya supaya tidak bersaing hara dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Untuk persiapan lahan, kemudian macam-macam penyangga yang dibutuhkan Pak ya supaya mudah dari pohon hidup yang agak bisa, kalau bukan bisa, atau kayu korek, kayu keras kalau di Lubuk Jambi kita bilang kayu korek, atau kalau ada modal lagi kita pakai tiang beton ukuran 10x10 panjang 1,5 meter ya, 1,5 meter yang di atas tanah. Itu macam-macam penyangga yang dibutuhkan. Kalau dari kayu keras ini kita baru coba tahan, saya nanam 3 tahun masih tahan. Kalau tepat mungkin ya, lamanya lah. Tapi kalau pohon hidup kadang-kadang lapuk Pak gitu ya. Nah, yang penyangga. Lanjut Pak yang penyangga itu. Kemudian untuk pembibitan ya, syarat bibit yang bagus itu dari tanaman yang sudah pernah berbuah Pak ya. Kita yang sudah pernah buah, kita yang warnanya sudah hijau tua, ini dari pengalaman saya ya, bukan dari pustaka. Kita pilih yang warnanya sudah hijau tua, sudah pernah berbuah. Itu ya untuk persiapan bibitnya. Pembibitan. Kemudian cara pembuatan stek batang kita potong Pak ya, kita potong lebih kurang 30 cm, kemudian dibikin potong lancip untuk memperlebar titik kontak akar ya, Pak, calon akar kita rendam dengan femisida. Itu saya pakai bawang merah Pak, itu bikinan sendiri ya, kita rendam ke larutan bawang merah saja. Itu kemudian kita tanam ke polybag yang ukuran kecil, polybag karet. Lebih kurang 1 bulan sudah keluar cabang nih Pak. Itu sudah bisa ditanam ke lapangan untuk pembibitannya Pak. Itu Bapak-bapak Ibu yang coba itu syarat-syarat pembuatan bibitnya. Ini kita lakukan paling atas sudah yang gambar kita, yang lainnya diambil dari tetangga kebun ataupun dari bahan internet sama anak saya. Jadi kita yang gambar paling atas ini itulah yang kita lakukan.
dikasih naungan kurang lebih 1 bulan sudah bisa kita bawa ke lapangan. Jadi dengan persen tumbuh kurang lebih 60%. Nah, kalau kadang-kadang terkena jamur maupun gangguan yang lainnya. Kemudian penyakit kita karena kasus yang agak rawan kalau terlalu lembab, kadang terkena busuk ya. Contoh yang sudah pernah mengalami penyakit di pendidikan. Kemudian mengenai pemeliharaannya, ya, hanya memerlukan kompos terutama, kompos, arang, tidak pakai pupuk kimia. Tujuan dari buah naga, karena pada prinsipnya buah naga itu tidak manja, asal kita kasih aerasinya cukup, kemudian pupuknya ada, seminggu sekali ditengok pun sudah cukup. Karena nama penyakitnya termasuk kurang kalau di kita di Jambi. Kemudian hama, ya sebenarnya hewan-hewan pengganggu pun kurang karena dia ada durinya. Yang agak berbahaya adalah penyakitnya, Pak. Ya, penyakitnya, nah ini penyakitnya kalau terlalu lembab itu jenis-jenis bumi, batang dan lain-lain. Itu mulai penyakit naga. Penyakit maju fusarium ditandai kalau sudah terserang bisa harus dieradikasi atau diganti. Mengenai penyakit naga. Untuk kalau sudah terkena biasanya kita eradikasi aja, kita cabut, kita ganti yang baru karena stok bibit kita melimpah. Jadi daripada kita semprot pakai kimia, biasanya supaya tidak menular kita cabut, kita matikan, kemudian dibakar atau ditanam di lubang. Ini karena bisa menyerang bisa agak banyak ini Pak kalau kena penyakit busuk batang. Kemudian kalau sudah itu biasanya dalam 1 tahun Pak dari stek kita itu sudah muncul bunga karena termasuk mudah ya. Nah ini pembungaan. Saya menanam dulu pas bulan puasa, lebaran berikutnya sudah berbunga. Jadi hanya dalam masa 1 tahun saja. Masa 1 tahun sudah muncul bunga, ditandai dia mekarnya malam. Jadi kalau sudah bentuk bengkak besar itu yang di tengah itu jam 7 atau jam 8 sudah berbunga. Nah karena dia tanaman kulur ya di negara asalnya itu 13 jam Pak ya. Jadi kita kadang pakai lampu LED di dekat-dekat teras itu kita tambahin lampu LED itu untuk mempermudah proses pembungaan. Pertama dulu saya pakai pembungaan manual Pak karena belum ada serangga yang cocok, belum ada serangga yang mau ya di gunung itu kita pakai kuas. Saya ikuti cara di YouTube itu saya pakai pembukaan belakang. Tapi ini sudah alami karena sudah ribu buah serangga datang sendiri. Prosesnya mudah. Kalau sudah seperti itu, 1 batang Pak bisa mengeluarkan 2 atau sampai 3 buah ya, di halaman kita. Berat rata-ratanya antara 400 sampai 600 gram satunya. Jadi kenapa harus ditanam 4? Ya 1 pancang dikasih 4. Itu kita harapkan dari 1 pancang itu bisa menghasilkan 2 sampai 5 kilo. Kalau harganya sekarang 20.000 ya 1 pancang sudah sekitar 100.000. Atau 1 buah naga berat 400 gram itu bisa kalau kita bikin jus ya. Bikin jus kalau mau dijual jadi 14. Itu yang saya perfect sekali untuk penambahan penghasilan. Kemudian itu asumsi hasilnya kurang lebih dari
praktisi yang yang banyak ya Pak ya, hanya masih sebatas seratusan program saja. Itu angka subsidi saja. Itu nggak bisa biaya kita dapat dari praktisi yang skala besar. Ya mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab atau berbagi informasi bisa kita lanjutkan Pak. Jadi dari yang sudah kita lakukan, ini tanaman yang menjadikan masalahnya mudah ya, pasar bisa menyerap, bisa berusaha sendiri di rumah, karena satu butir buah naga bisa menjadi uang kurang lebih 40.000 kalau dibikin jus 14 ya Pak ya, 14 atau 12.000 untuk menambah ekonomi keluarga maupun program ketahanan pangan seperti tadi yang disampaikan Pak Kadis tadi, bisa menambah alternatif seperti yang kita harapkan. Mengenai manfaat dan khasiatnya, ya, antioksidan yang tinggi, bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya saya kira itu Pak, mungkin ya mohon maaf aja karena saya baru pertama kali memaparkan ini. Tadi harusnya berdua dengan Pak Bahrudin kalau beliau sakit. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Bila itu saya. Salam untuk semua alumni UNS. Selamat milad dan kita sama-sama berbangga sebagai keluarga besar alumni UNS. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Saya wassalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tugiman suaranya masih mati tuh. Ini mengol suaranya Ram itu. Halo, Mas Ilham, itu bisa ditanam di sela-sela pohon sawit enggak? Ya Pak. Ditanam di sela-sela pohon sawit karena ada yang bisa, nanya Pak. itu. Bisa? Oh, kalau di tengah-tengah pohon sawit tidak bisa Pak, karena dia perlu penyinaran ya. Penyinaran Oh gitu ya. Dia tanaman gulung ya, dia perlu sinar. Iya. Kalau di halaman pun Pak, kalau tertutup kurang sinar matahari nggak berbuah. Oh, gitu. Kaktus nggih. Oke. Kaktus. Oke, makasih Mas Ilham paparannya. Sami-sami. Kemudian berikutnya Mbak Lestio. Mbak Lestio ini sebetulnya suara kita bisa didengar oleh beliau. Halo? Mbak Lestio? Ya. Oh, alhamdulillah. Suaranya sudah terdengar. Jadi monggo Mbak Lestio terpaksa ke bagian terakhir ini. Monggo Mas Solihin kalian Mbak Lestio untuk menyampaikan tanaman melon. Tadi apa tadi? Dikritik sama Mas Arif tadi melon. Nah, jangan kelon aja lah ya kan. Monggo. Nggih. Monggo Mas Solihin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak, mungkin ada yang belum kenal kami. Saya Sri Listianingsih. Kemudian ini bersama suami saya, Solihin. Jadi di sini kami ingin akan menyampaikan mengenai budidaya melon. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kami dapat mengisi pada acara peringatan Dies Natalis UNS ini untuk menyampaikan pengalaman kami mengenai budidaya melon. Jadi sebenarnya yang berpengalaman adalah suami saya, Pak. Tapi saya hanya mensupport saja, mensupport untuk membantu sedikit menyampaikan. Jadi nanti untuk detailnya mungkin suami saya yang akan menyampaikan tentang budidaya melon ini. Mungkin saya persilahkan juga suami saya untuk menyampaikan, Pak. Monggo Mas Solihin. Mbak Lestio mendukung saja. Monggo Mas Solihin dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Budidaya melon pertama mau di media greenhouse, mau di greenhouse atau di lapangan open field, tergantung ininya Pak, minatnya. Yeah. Syarat tumbuh suhu optimum 25 sampai 30 Celcius.
curah hujan 1.500 sampai 2.500. Ketinggian tempat tergantung jenis melon yang ditanam, berpengaruh terhadap rasa dan tekstur daging dan buah. Daging buahnya. Ketinggian 200 mil pada suhu mdpl suhu 27 sampai 25 Celsius. Jadi maksudnya gini Pak, antara beda ketinggian itu berpengaruh Pak. Ya, berpengaruh terhadap rasa dan tekstur daging buah. Jadi masing-masing ketinggian ini akan lebih optimal jika dengan jenis melon yang berbeda. Mungkin hasilnya akan berbeda di tiap-tiap ketinggian maupun suhu udara. Jadi antara beda tempat itu bisa kita sesuaikan dengan varietas apa yang akan cocok ditanam di lahan tersebut gitu. Jadi ada beberapa contoh varietas melon Pak. Ini ada oriental, ada mas melon, golden light melon. Nah, yang di Indonesia ini yang suami saya pernah berpengalaman itu ada yang sering itu ada 2 jenis Pak. Yang slide berikutnya mungkin ada golden melon dan Japanese cantaloupe melon Pak. Jadi ada beberapa tempat pernah ditanam. Jadi yang golden melon pernah di Purwakarta, Lembang, Temanggung, Lombok dan Cisarua. Kemudian yang Japanese cantaloupe melon pernah di Tapos dan Lombok. Yang ini hasilnya bagus sekali yang di Lombok di lereng Sembalun Pak. Di lereng Gunung Rinjani. Jadi suami saya pernah pengalaman untuk menanam Japanese cantaloupe melon di Lombok. Pertama Pak, kalau mau di greenhouse, polybag, arang sekam, medianya di polybag. Arang sekam, tapi harus di steril dulu Pak. Kalau saya dulu bebas sterilnya pakai formalin itu Pak. Formalin. Kira-kira 5 hari Pak, 5 sampai 7 hari di ram, baru dimasukkan ke dalam polybag. Setelah itu disiram penjenuhan pakai air biasa. Arang sekamnya itu yang di polybag. Setelah itu baru dimasukin bibitnya Pak. Disusun di dalam greenhouse, disusun. Jarak tanamnya kira-kira 50 sampai 70 cm. Kira-kira sampai 50 sampai 70 cm. Setelah itu baru tanam. Nah, ini pembibitannya, Pak. Ini bibitnya. Kira-kira umur 10 hari, Pak. Umur 10 hari baru ditanam ke polybag. Penyiraman hari pertama kira-kira 100 mili, tergantung kebutuhannya Pak. Sampai, saya singkat aja, sampai panen itu dari yang pertama diseleksi, dipilih bunganya. Kalau untuk Japanese cantaloupe biasanya di daun yang ke-15 untuk buah. Yang dipelihara daun ke-15, 16 sampai 17, Pak. Setelah satu batang 3 buah. Satu batang yang dipelihara 3 buah, tapi dipilih lagi ditentukan untuk buah hanya 1, Pak. Rata-rata satu batang itu buahnya 1. Kalau 2 itu udah sangat luar biasa, Pak. Mengurangi kebesaran. Ya, dipelihara setelah umur 2 bulan kurang lebih, daun pertama dari bawah sampai buah dipotong, mengurangi energinya Pak supaya ke buah lebih besar. Ke atasnya juga disisain kira-kira dari buah itu
10 daun sampai 15 daun dipotong, Pak. Dipilih bunga Sinyalnya ini. Maaf Pak, sinyalnya agak sedikit terganggu. Iya, iya. Oh, bisa saya bantu dari sini nih. ini, Pak. Ini umur 80 tujuh. hari. Ini umur 80 hari ini, Pak. Iya, iya. Kira-kira melon itu rata-rata umurnya di 90 hari, tapi tergantung daerah. Kalau di tempat dingin rata-rata 89 hari, Pak, nggak nyampe 90. Kadang-kadang 78 hari udah bisa dipanen. Kalau di tempat dingin. Yang saya alamin kemarin di sini di belakang perumahan, saya nanam untuk konsumsi sendiri, Pak. Lumayan bagus. Gulanya kira-kira kadar gulanya sekitar 10. Kalau di dataran tinggi 12 sampai 15, Pak. Kadar gulanya. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya di Bogor, di Temanggung, di Lombok itu rasanya hampir sama. Sama di Bandung, di Purwakarta sama rasanya, Pak, karena datarannya dataran tinggi. Jadi Pupuknya ada pupuk A, pupuk B, sama C, Pak. Hampir sama dengan Bapak yang tadi bilang, Pak Arifudin. Kalau di greenhouse. Untuk yang di lapangan biasanya hanya pakai MPK, KNO3, sama CA, Pak. Satu pohon itu untuk yang di lapangan, di tanah, 5 gram kira-kira pupuknya. Kalau untuk yang di greenhouse, dilarutkan seperti yang Bapak bilang tadi, pupuk A sama B-nya dilarutkan. Ada mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus nih. Enggak, terdengar Mas. Lanjut, terdengar. Oh ya. Terdengar. Oh ya. Jadi jadi ini yang tadi pupuk ini salah satu contoh, Pak. Tapi di tiap lahan mungkin bisa berbeda. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi yang pernah dilakukan sebenarnya memang kemarin belum sempat ini Pak kami masukkan ke sini. Jadi ada yang pupuk untuk dipakai menggunakan arang sekam. Itu nanti kemudian mungkin nanti kalau ada yang berminat untuk menanam mungkin kita akan kasih apa Pak ya untuk teknisnya bisa Pak. kita sharing gitu Pak. Ya. Jadi lanjutlah. Pupuknya ini, Pak. Kalau yang di greenhouse ada KNO3, ada FA, ada CA, ada MKP. Tapi itu nanti dipisah-pisah, Pak. Dilarutkan pekat. Ada larutan pekatnya seperti Bapak tadi Arifudin yang bilang larutan pekat. Kira-kira udah dilarutkan pekat pupuk A-nya sekitar 8 liter pupuk A pekat dilarutkan ke air yang tawar untuk 1000 liter. Pupuk B-nya juga sama. Pengalaman saya kalau kadar gulanya kurang ditambah pupuk C lagi yaitu KNO3. Ya tambah manis ya.
Nggih. Bentar Pak, koneksinya kok ini. Enggak, anu kok, jalan Mbak. Dengar kok, dengar. Oh ya. Maaf Pak, ya, cuma kadang sinyalnya memang kadang ini Pak putus. Nggih. Untuk yang di lapangan sama Pak. Daun apa? Dipilih juga buah yang ditentukan, yaitu 15, 16 dan 17 sama yang di lapangan. Cuman hanya pupuknya aja yang berbeda. Kalau di tanah biasanya cenderung buahnya lebih besar, Pak. Ya, Halo? kalau di Jawa daerah Klaten itu banyak tuh. Daerah Wedi. Ya. Jadi Pak, itu tadi mungkin nanti kalau ada yang berminat atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi kami. Jadi ini hanyalah satu pengalaman suami saya yang pernah bekerja untuk budidaya melon. Kemudian selain di melon ada beberapa juga varietas yang pernah ditanam Pak. Mungkin ada foto-foto di bawah itu untuk sharing barangkali nanti dengan Pak Arifuddin juga yang ahlinya di hidroponik. Nah, suami saya pernah secara teknis bekerja juga Pak di Lembang dengan beberapa macam varietas. Jadi ada paprika, kemudian ada mentimun, ada selada dan lain-lain. Jadi termasuk di Lombok pernah juga dulu di stroberi Pak. Jadi sebenarnya kami kemarin awalnya hanya mau sharing-sharing biasa, ternyata Pak Tugiman minta langsung ngisi di acara, jadi memang dan kami belum terbiasa mungkin Pak dengan presentasi seperti ini, jadi mohon dimaklumi jika Pokoknya ada yang iya, kurang di ya. negara, dipaksa sama negara. Dipaksa, mudah-mudahan jadi ini Pak, Iya. jadi biasa nanti ya Pak latihannya Iya, dari sini. betul. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya mungkin ada yang berminat, mungkin wah tiba-tiba ada yang mau investasi gitu ya kan Pak. Jadi kita bisa bantu gitu Pak. Iya. Jadi ini terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Semoga bisa menjalin silaturahmi antar Amin. alumni UNS dan Amin. ya dan yang bukan alumni UNS seperti suami Iya. saya mudah-mudahan tetap bisa ikut berkomunikasi, bisa Nggih. saling sharing gitu Pak. Nggih. Ada satu pertanyaan ringkas saja Mas. Ya, Satu batang itu modalnya piro wi? Satu batang. 2.500 Pak. Oh. Kalau untuk greenhouse. Anu, Untuk greenhouse. satu semangka berapa kilo? Satu semangka. Satu melon itu bisa 5 kilo. Satu melon itu enggak Pak. Cuman 1,5. 1,5. Harganya? 1,8. Harganya? Ya, harganya dulu saya jual 13.000 Pak. 1 kilonya? Ya, 13.000. Kalau di mall kan bisa sampai 34.000 Pak. Iya, nek tuku, nek adol kan beda. Oke, jadi untungnya seberapa tuh satu batang? Aku mau kali-kali aja. Untungnya berapa tuh satu batang tuh? Antara biaya dengan untungnya kira-kira 10 sampai 15.000 Pak. Oke, kalau 1.000 batang 15 juta ya. Ya, ya Pak. Oke, matur nuwun Mas Solihin, Mbak Lestianingsih. Atas paparannya, mudah-mudahan nanti sesama narasumber bisa saling berkomunikasi untuk ya berbagi begitu ya kan. Dan perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa memang saya menyadari ya kan, walaupun ini alumni itu sarjana, tapi sarjana lama kan belum masuk era 4.0 ya kan, 4.0 ya kan, sehingga untuk daring begini juga ada kendala tersendiri, baik itu dari segi operasionalnya maupun juga mungkin fasilitas pendukungnya ya kan, seperti tadi yang dari Taluk Kuantan terpaksa manjat pohon kelapa ya kan untuk mendapatkan sinyal.
Nah ini merupakan kelemahan, tapi mudah-mudahan dengan pandemi ini ya kita dipaksa untuk bisa berdaring ria, karena seseorang itu melakukan sesuatu karena 3 hal aja, karena daya tarik, karena terpaksa, atau karena dipaksa, ya kan? Nah, tapi mudah-mudahan nanti kita akan menjadi familiar dengan program ini. Selanjutnya, apakah perlu dibuka tanya jawab ini untuk semua pemakalah? Silakan kalau mungkin ada satu, masing-masing satu pertanyaan, biar ada 2 arah komunikasi begitu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Dan yang pasti nanti materi karena sudah dikirimkan kepada kami, ya kan, nanti akan kami share di grup. Kemudian bagi yang belum ada grup, ya kan, nanti bisa ngontak saya untuk dibagi, ya kan, karena ilmu itu semakin diberikan bukan semakin berkurang, tapi itu semakin kaya kita, ya kan. Meminjam istilahnya guru, semboyan guru, rela berbagi, ikhlas memberi, begitu. Oke Bapak Ibu sekalian, barangkali cukup untuk malam hari ini. Pertama sekali saya mengulangi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andi yang sudah memfasilitasi Zoom meeting ini, termasuk juga Mas Agung ya sebagai hostnya. Kemudian juga kepada para narasumber, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, kemudian Mas Arifudin, Mas Ilham, Mbak Lestio, dan suami Mas Solikin. Terima kasih atas bagi-baginya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari semua itu dan mungkin bisa memotivasi untuk memulai mana yang tertarik dari sekian paparan tersebut. Kemudian saya selaku Ketua IKUNS mohon maaf, ya kan, apabila dalam pelaksanaan daring ini masih ada kekurangan di sana sini, karena memang kami baru mencoba untuk 2 kali daring. Mudah-mudahan bulan depan kita akan mengangkat topik yang lain, ya kan. Tadi Mas Arif sudah memunculkan kemungkinan apa namanya smoking, ya kan, pengasapan, ya kan. Karena Pekanbaru, Riau nampaknya sudah mulai berasap, sehingga mungkin kaitannya dengan persoalan lingkungan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita ke depan tetap akan menjalin silaturahmi melalui daring ini, dan juga syukur pandemi segera berlalu sehingga kita bisa berkomunikasi lewat darat, ya kan. Saya dengan Mas Arif itu biasa ngopi-ngopi di warung, ya kan. Tapi karena sekarang ini nampaknya Pekanbaru banyak beberapa titik yang zona merah, termasuk RW saya, kelurahan saya ini zona merah ini yang di Bandaraya, maka kita memang harus tetap ketat ya untuk melaksanakan ini. Mungkin Mas Arif ada yang mau dipesankan? Ada? Dari cukup ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kepada para partisipan yang telah hadir, baik dari Pekanbaru, di Riau maupun di luar Pekanbaru, dari Bandung, dari Jakarta, kemudian dari Semarang, ya kan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat dan mungkin melakukan tugas yang lain yang masih perlu diselesaikan pada malam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ji, sami-sami Mas, sami-sami sedoyo, sami-sami berkah untuk kita semua. Assalamualaikum. Amin. Izin live. Ya, monggo-monggo nggih. Silakan yang mau di live-nya di klik ya untuk keluar.